Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Delinda Putri Indriani di kabar terkini. Akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kejadian-kejadian serius, terutama bagi mahasiswa yang mana mendekati libur panjang, senang, sedih, lelah, puas memberikan kenangan yang membekas. Perasaan pun campur aduk. Sebuah bayangan tak henti-hentinya selalu menghampiri, bahkan muncul di setiap saat. Kendati pun memang hidup pasti selalu ada yang namanya ujian. Kali ini saya akan memberikan berita kepada Anda semua tentang filsafat dengan narasumber yaitu saya sendiri. Hari libur akan tiba. Hari libur sebentar lagi guys, tapi sebelum kita libur, kita tentunya akan dihadapi oleh sesuatu yang bernama ujian akhir semester, yang mana tugas-tugas dan segala macamnya harus kita tuntaskan sebelum libur panjang. Kali ini saya akan menceritakan tentang dunia filsafat kepada Anda semua. Sebelumnya, awalnya tuh saya belum tahu dunia filsafat itu seperti apa. Yang ada di bayangan saya saat itu adalah ketika kita berfilsafat berarti kita berpikir. Entah waktu itu benar atau tidak, saya pun belum mengetahui secara pasti. Tapi waktu terus berlalu, hari demi hari saya mempelajari sedikit demi sedikit filsafat. Walaupun memang saya akui bahwa yang saya pelajari itu masih hal dasar, tetapi sebagai penuntut ilmu, masih mempelajari bagian awal atau hal-hal dasar bukan masalah kan. Saya jelaskan, nggak panjang kok, insya Allah. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, filosofia, filan yang berarti mencintai dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jika digabungkan berarti cinta kepada kebijaksanaan atau kebenaran. Di awal saya mengira bahwa filsafat itu berpikir. Memang benar berfilsafat itu berarti berpikir. Tetapi tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat, karena sejatinya berfilsafat itu berpikir secara mendalam, berpikir dengan sungguh-sungguh, berpikir secara radikal atau mengakar. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari filsafat, karena sejatinya dengan kita mempelajari filsafat berarti kita mempelajari sebuah hakikat kebenaran. Filsafat tidak dimulai dari asumsi, tetapi dimulai dari ketidaktahuan kita terhadap sesuatu yang membuat kita untuk berpikir. Filsafat sendiri pun terbagi menjadi beberapa cabang, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, dan filsafat khusus, seperti religion, education, ekonomi, history, dan politik. Kita hidup di dunia itu tidak hanya semata-mata memikirkan duniawi saja kan, tetapi kita memiliki kewajiban sebagai seorang hamba tentunya untuk selalu beribadah kepadanya. Hal ini memberikan pertanyaan tentang hubungan antara ilmu, filsafat, dan agama. Apakah ketiganya memiliki keterkaitan? Ya, ketiganya memiliki keterkaitan. Ketiganya sama-sama berkembang dan bergerak dalam diri kita sebagai manusia, dengan adanya akal, pikir, rasa, dan keyakinan. Menurut Profesor Nasrun, filsafat semata-mata berdasarkan akal pikiran, sedangkan akal pikiran manusia itu terbatas, sehingga dengan berdasarkan akal pikiran saja tidak memberikan kepuasan. Maka dari itu, adanya agama disertai keyakinan yang kuat sangat penting keberadaannya dalam diri kita sebagai manusia. Terus berkembang dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari era klasik bahkan sampai era modern. Tentunya dengan tokoh-tokoh yang hebat di setiap masanya dan dengan corak pemikiran yang bervariasi tentunya. Banyak yang kita kenal, bahkan sering kita dengar, seperti filsafat Yunani, filsafat Nusantara, filsafat Cina, filsafat India, filsafat Stoisisme, filsafat Helenisme Romawi. Semuanya memiliki ciri khas masing-masing. Kenapa sih harus belajar filsafat? Emang kegunaan filsafat itu apa? Jadi yang namanya sesuatu itu pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmahnya. Yang kita pelajari, yang kita peroleh, yang kita dapatkan itu pasti ada hikmahnya buat kita, ada pelajarannya yang dapat kita ambil. Seperti hal ini kita belajar filsafat, from wonder to wonder. Wonder itu bingung, mencari, beralih ke wonder, berpetualang dengan sudut pandang kita sendiri. Kita bingung terhadap sesuatu, karena kita bingung kita mencari, mengetahui lebih dalam sesuatu itu dengan sudut pandang kita sendiri. Manfaatnya itu apa? Manfaat belajar filsafat itu
Manfaatnya membuat kita lebih kritis lagi, membuat kita memahami bahwa sesuatu itu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Filsafat juga membantu kita mengerti diri kita sendiri dan dunia kita. Filsafat juga mengajarkan kita bagaimana berkuliah dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Mempelajari filsafat pun kita juga mendapat hal-hal yang penting, seperti terbiasa memahami sesuatu secara mendalam atau deep understanding. Jadi dengan mempelajari filsafat kita tuh nggak asal memahami aja, nggak asal ngejudge aja, tapi kita tuh diajak buat itu berpikir kritis, lebih mendalam lagi ini benar atau enggak. Jadi nggak asal nilai ini tuh nggak benar kayak gitu. Terus yang kedua, wisdom, bijaksana. Kita lebih bersikap bijaksana, kita tahu oh ini memang ini salah tapi udah tentu salah atau belum, kita mencari lagi alasan-alasannya, penyebab-penyebabnya. Dan logik itu mencerna sesuatu yang masuk akal atau tidak. Hidup itu yang tidak diuji tidak pantas dijalani. Bahkan Allah aja menguji hidup kita gitu. Kita tuh agar semakin bertakwa, semakin mendekat pada Allah. Dan itu menguji kita tuh sabar apa enggak gitu. Kita layak enggak sih jadi hamba yang bertakwa kepada Allah kayak gitu. Sesuai dengan yang dikatakan oleh filsuf Islam yaitu Al-Farabi. Menerima sesuatu hanya berdasarkan praduga dan juga gagal menyelidikinya dapat menutupi, membutakan, dan menyesatkan. Sejatinya semua ilmu yang kita pelajari, semua ilmu yang kita dapatkan, semua yang terjadi di kehidupan ini, yang terjadi di bumi ini itu pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajaran yang dapat kita ambil. Seperti halnya filsafat adalah sebuah perjalanan yang tidak berakhir. Berfilsafat, berpikir, tapi berpikir belum tentu berfilsafat. Terakhir, dunia adalah dasar ujian, jangan cari kesenangan dan kekayaan di dalamnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.